Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat insan Kamil, hari ini adalah hari Sabtu yang merupakan hari ke-8 di bulan suci Ramadan. Tepatnya tanggal 8 Maret 2025. Kita berbagi pengalaman setelah menjalani 7 hari Ramadan berpuasa di satu pekan ke belakang. Hari ke-8 ini berarti memasuki pekan kedua. Dan tentunya pekan kedua ini yang merupakan awal di pekan ini dalam menjalani ibadah puasa, tentunya ada hal-hal yang berubah di dalam diri kita. Ada hal-hal yang kita dapatkan terhadap apa yang sudah kita lakukan satu pekan ke belakang. Pertanyaan mendasarnya adalah, apa yang sudah kita dapatkan selama kita berpuasa satu pekan ke belakang? Hal apa yang kita dapatkan dari buah apa yang sudah kita lakukan bermujahadah selama satu pekan ke belakang? Tentunya pertanyaan ini harus kita lontarkan kepada diri kita sendiri, bukan dilontarkan kepada orang lain. Karena kita sebagai manusia yang hidup di alam dunia ini sementara saja, harus sering menghisap diri kita. Kita harus sering bermuhasabah, menghitung-hitung apa yang sudah kita lakukan, keuntungan apa yang sudah kita dapatkan, dan proyeksi perencanaan kita ke depan itu apa. Keuntungan yang dimaksud di sini tentunya bukan keuntungan dalam hal materi. Yang saya maksudkan di sini adalah keuntungan yang sifatnya spiritual, karena konteksnya adalah di bulan Ramadan. Konteksnya adalah pembicaraan tentang bulan Ramadan. Kalaulah kita seorang pedagang, kemudian kita sudah berjualan selama satu pekan, namun upaya kita berjualan ternyata tidak mendatangkan laba. Tentunya ini merupakan suatu kerugian yang amat sangat besar. Pertanyaannya adalah, kenapa kita berdagang rugi dalam pekan yang lalu? Bisa jadi barang yang kita tawarkan tidak sesuai dengan kebutuhan. Bisa jadi barang yang kita tawarkan tidak sesuai kualitasnya dengan standarisasinya. Bisa jadi barang yang kita tawarkan tidak tertarget kepada segmen yang tepat, atau cara kita berkomunikasi yang kurang baik. Itu dari aspek perniagaan di dalam benda-benda duniawi. Dan dalam perniagaan yang sifatnya ukhrawi, kenapa kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, keuntungan yang kita harapkan dalam perniagaan ukhrawi? Itu mungkin saja karena apa yang kita outputkan dari diri kita itu tidak sesuai dengan kriterianya. Apa yang kita outputkan dari diri kita itu tidak relevan. Apa yang kita outputkan dari diri kita itu mempunyai banyak kecacatan. Dan tentunya hal-hal tersebut dalam tanda kutip tidak sesuai untuk dibeli. Dalam hal ini, ibadah yang kita lakukan itu tidak layak sebagai ibadah yang patut diterima. Atau ibadah yang kita lakukan itu adalah ibadah yang sama sekali tidak signifikan berdampak di dalam upaya kita bermujahadah ketika kita
memberikan ibadah tersebut yang menurut kita sudah terbaik, ya, namun kita tertipu dengan hal tersebut sehingga kita seolah-olah sudah merasa memaksimalkan ikhtiar, tapi namun sebenarnya itu hanya lamunan kita saja, sehingga kita merasa bahwa di Ramadan ini kita sudah melakukan segala sesuatunya dengan maksimal, padahal belum tentu kita sudah melakukan itu. Salah satu contoh yang sangat mudah untuk kita evaluasi ke dalam diri kita ketika kita melaksanakan puasa di suatu hari di bulan Ramadan. Dari pagi kita mengawal diri kita untuk tidak makan dan minum. Namun ketika azan berkumandang di waktu maghrib saatnya berbuka, kita lebih mendahulukan makanan dan minuman dalam jumlah yang melebihi batas berbuka. Sebetulnya untuk berbuka cukup beberapa teguk air dan mungkin sedikit makanan saja, sekedar memberikan rangsangan ke dalam diri kita terhadap makanan dan minuman. Namun jangan sampai minum kita, makan kita, berbuka puasa kita mengorbankan bagi laki-laki sholat di awal waktu berjamaah di masjid bersama takbir pertama imam. Ini menjadi suatu bukti kepada diri kita sendiri yang sangat mudah. Apakah kita melakukan hal itu atau tidak? Jika kita berslogan bahwa di dalam satu hari itu kita sudah mengendalikan hawa nafsu kita, namun ketika azan maghrib berkumandang kita tidak mengendalikan hawa nafsu kita supaya lebih memprioritaskan mengutamakan sholat maghrib di awal waktu berjamaah di masjid dan tidak tertinggal takbir pertama. Sebagian dari kita lebih memprioritaskan untuk makan dalam jangka waktu yang relatif panjang, kemudian juga di kadang-kadang atau sebagian makan malam sekalian, sehingga waktu saat maghrib itu sudah melewati awal waktu. Kalaupun masih di awal waktu, sudah tidak lagi berjamaah di masjid, apalagi takbir pertama bersama imam. Dan ini jika dilakukan setiap hari selama bulan Ramadan, pertanyaannya, betulkah puasa kita di hari itu kita sudah bisa mengendalikan hawa nafsu? Ketika berbuka saat bermaghrib, kita tidak berupaya mengendalikan hawa nafsu kita untuk memprioritaskan sholat yang terbaik, sholat maghrib yang terbaik sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka bagaimana dampak puasa akan kita dapatkan ketika kita tidak bisa mengelola mana yang menjadi prioritas di dalam ibadah kita? Tajil cukuplah hanya sekedarnya saja, lalu laksanakan sholat maghrib di awal waktu, berjamaah di masjid untuk laki-laki, dan tidak tertinggal takbiratul pertama bersama imam. Setelah selesai, silahkan untuk melanjutkan makan dan minum sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, inilah yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana dalam satu bulan penuh ini kita melatih hal ini saja dulu. Bagaimana kita melatih sholat maghrib kita tidak dikalahkan oleh kemauan makan kita, kemauan minum kita yang segar-segar, makan yang gurih-gurih, sehingga kita menomorduakan sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, bahwa sholat itu bukan hanya sesuai dari aspek fikihnya saja, bagaimana takbiratul ihram, bagaimana ruku dan sujud, dan serta bacaan-bacaannya, tapi sunnah Rasulullah adalah bagaimana kita melihat, mendengar riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah selalu sholat berjamaah, memimpin sholat berjamaah bersama sahabat, dan sahabat pun selalu berjamaah dengan Rasulullah SAW, baik di tempat ataupun ketika di medan pertempuran sekalipun. Dan tentunya Rasulullah dan sahabat sangat disiplin dalam hal ini. Kalau sahabat tertinggal takbir pertama, mereka sangat bersedih. Kita tertinggal takbir pertama, bahkan kita tidak berjamaah pun kita tidak merasa sedih. Maka marilah kita introspeksi kembali ibadah puasa kita.
kita perbaiki minimal di sholat maghrib kita agar kita lebih disiplin lagi. Demikian sahabat insan kamil, sekedar tazkirah di Ramadan yang ke-8 ini, mumpung masih memasuki pekan kedua, kita masih mempunyai banyak kesempatan hari-hari berikutnya. Agar opportunity atau keberuntungan tidak luput dari kita, maka mari kita perbaiki hari-hari besok. Kita pun berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk menyelesaikan Ramadan ini dengan baik, sehingga kita bertemu nanti di 1 Syawal dalam kondisi kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terindah di dalam hidup kita. Jadikan di momentum ini memberikan yang terindah hidup kita ketika kita hidup di dunia, sehingga benar-benar nanti pada saatnya kita pun menjadi orang yang punya keindahan dari sisi spiritualitas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.